Eva, Dewi, kemana Dewi? Iya. Dwi, sakit juga. Fahri, Fauzan, Fitria, Ibnu, Ania, Lady, Mesia, sakit apa? Ada suratnya enggak? Ada. Ke bawah lah dia. Muhammad Arif, Kenapa dia, Pak? Muhammad Ridho, Nadia, Naila, Pramudito, Yani, Rivi, Seva, Sonia, Teren, Wika, dan Jaka. Ya, jadi 4 orang ya yang ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang siapa? Oh, ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gerak, ya, gerak dan gaya. Jadi mengulas kembali materi yang lalu tentang gaya, ya. Gaya itu kalian masih ingat? Apa coba gaya? Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Baik, itu yang minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, bagaimana hukum Newton pada gerak? Ya, baiklah. Kita lihat dulu. Silakan kalian perhatikan, ini punya tayangan ya, tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini yang pertama ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hukum Newton ke-1, di mana hukum Newton ke-1 ini bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, ya, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Kenapa akan tetap diam? Nah, kalau secara matematiknya, karena di sini gaya itu sama dengan 0. Di sini ada, masih ingat ini apa namanya? Disebutnya apa dalam matematika? Sigma. Jadi dibacanya sigma. Artinya sigma apa? Ada yang tahu? Banyak. Jadi banyaknya gaya yang bekerja, berapapun gaya itu kan bisa lebih dari 1, ya. Misalnya seseorang, kalian masih ingat di dalam gaya itu kan bisa mendorong, bisa seorang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nah, itu kan gaya yang bekerjanya juga lebih dari 1, bisa lebih dari 1. Jadi banyak ya jumlahnya. Contoh kemarin ya, misalnya Jahra mendorong mobil, kemudian Muhammad mendorong mobil, ada 2 orang gaya bekerja. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 2. Ternyata hasilnya 0. Itu namanya hukum Newton yang pertama. Kemudian di dalam hukum Newton ini, contoh yang biasa kalian sering rasakan penerapannya di kehidupan sehari-hari, kalian pernah nggak naik mobil dari rumah ke sekolah naik angkot?
duduk di depan duduknya. Tahu-tahu karena ada penumpang, si sopir itu memberhentikan mobilnya. Lagi kecepatan tinggi, kemudian direm. Apa yang kalian rasakan? Posisi badan kita akan bagaimana? Akan bergerak, tapi akan bagaimana? Kita tetap akan mempertahankan diri supaya tidak bagaimana? Tidak jatuh. Sehingga bergerak ke depan, nanti akan kembali lagi ke posisi semula. Nah itu sama dengan hukuman yang pertama. Atau jumlah gaya sama dengan nol. Karena apa? Kalian tetap mempertahankan dalam keadaan biasa. Bisa dipahami? Sekarang ibu punya masalah, ya. Ibu akan mendemonstrasikan. Ada sebuah botol, ya. Nah, ibu mau gerakan. Nih lihat, ulang. Apa yang terjadi? Jatuh. Tapi bagaimana kalau ibu dengan kencang? Jatuh nggak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, sekarang silakan kalian diskusikan, ya. Kenapa benda ini kalau ditarik pelan jatuh? Ya. Tapi kalau ditarik sangat cepat jatuh tidak? Tidak. Ya. Nah, silakan kalian diskusikan per kelompok masing-masing apa jawaban. Ya, silakan. Silakan diskusi kelompok. Untuk observer bisa ya, melihat keaktifan Jadi tugasnya kenapa benda itu sewaktu ditarik pelan jatuh, tapi waktu kencang tidak jatuh. Coba kalian diskusikan apa yang terjadi? Jadi permasalahannya kenapa kalau ditarik pelan si botol itu jatuh, tapi kalau kencang kok tidak jatuh? Nah, silakan diskusi, ya. Apa jawabannya? Nanti silakan kalian dipresentasikan, ya. Jadi silakan diskusi kelompok dicatat dulu, ya.
Dikelompokkan pendaftarnya di kelompok ya. Ada masalah enggak? Saya silakan diskusi. Udah ketemu? Udah terjawab. Ada yang presentasinya. Oke. Cari di belakang Ronek, ingat. Baik, siapa yang berani di antaranya? Sebentar. Di antaranya yang mau mencoba. Barangkali kalian penasaran siapa yang mau berani ke depan mencoba. Tarik benda itu pelan dengan cepat. Silakan. Ibu. Silakan. Oh iya, silakan. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Ya. Ulangi ya. Nah, ini lambat dulu. Tarik dengan lambat. Perhatikan. Pertanyaannya kenapa kalau lambat jatuh? Ya. Sekarang kalau dengan cepat, perhatikan, semuanya perhatikan ke depan. Nah, kok tidak jatuh ya? Ada perbedaan ya? Nah, sekarang apa yang menyebabkan kok kalau ditarik dengan lambat jatuh, tapi kalau dengan gerak cepat tidak jatuh? Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau observer hanya mengamati saja tidak memberikan
siapa atau kelompok mana yang berani untuk presentasi? Siapa yang berani? Ibu tidak akan menunjuk. Acungkan tangan kelompok mana yang bisa atau yang mau presentasi. Boleh. Kelompok berapa? Sebutkan ya nama kelompoknya. Berjudul. Silahkan di tempat ada, nggak apa-apa. Karena jika benda itu ditarik dengan cepat, benda itu memiliki kecenderungan tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap bisa disebut juga sebagai inersia atau kelembaban benda. Bagus. Ada yang bisa melengkapi kenapa kalau ditarik lambat jatuh? Itu dulu jawabannya. Apa? Ada gesekan. Jadi di sini yang berpengaruh apa? Ada gaya gesek. Jadi sewaktu ditarik lambat, perhatikan. Jatuh benda ini. Karena yang berpengaruh di sini kalian masih ingat tentang gerak, tentang gaya. Nah, benda bergerak. Benda ini bisa bergerak. Dan di sini yang berpengaruh adalah ada gaya. Jadi ada hubungannya dengan materi yang. Jadi di sini ada gaya. Tapi sewaktu cepat, ada jatuh nggak benda itu? Ada yang bisa menjawab. Kenapa? Ada gaya otot. Ada lagi yang bisa. Kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi yang bisa? Kenapa? Waktu ditarik cepat tidak jatuh. Di sini apa yang berpengaruh? Percepatan. Kalau lambat tadi yang berpengaruh adalah karena ada gaya gesek. Bisa dipahami? Jadi tadi kelompok mana yang tadi? Kelompok dua. Jadi apa kesimpulannya dari hasil percobaan tadi? Ibu catat. Coba. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya coba nih, ibu catat, silakan. Yang keras ibunya nggak kedengaran. Yang keras. Karena jika benda itu ditarik dengan cepat, Karena jika benda itu Benda. ditarik dengan cepat, dengan cepat, terus memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap dengan kecepatan tetap. Terima kasih. Ya, tepuk kasih aplaus dulu untuk kelompok. Jadi dari hasil
kalian tadi praktek ya. Karena jika berdedikasi dengan cepat, ini akan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dalam keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap atau yang disebut dengan hukum Newton yang pertama, yaitu jumlah daya sama dengan atau yang disebut dengan hukum D'Alemberti. Bisa dipahami? Bisa. Hasil tersebut. Ya. Untuk hari ini materi tentang hukum Newton kita akhiri, tapi sebelum diakhiri, Ibu mempunyai tugas. Silakan kerjakan di rumah. Berikan contoh, tulis dulu soalnya. Berikan contoh penerapan hukum Newton yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja sih hukum Newton yang pertama yang biasa kalian rasakan di kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Sudah dicatat. Nanti tugasnya diserahkan kalau ada pelajaran itu. Ya, ya. Kalau sudah tidak dulu sampai sini, ya, sampai ketemu di jadwal yang akan. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.